Selama 4 tahun terakhir, Indonesia diperkenalkan dengan konsep Rewind Indonesia tahunan. Mulai dari 2020, 2021, 2022, dan sekarang 2023. Banyak sekali konten kreator, karya-karya, dan sesuatu yang viral ditransformasi sedemikian rupa dan dirangkum dalam beberapa menit setiap tahunnya. Selamat datang di Rewind Indonesia, sebuah retrospektif. Takkan hilang mencari penggantimu, akan hilang menemukan sosok seperti dirimu. Sampaikan pada jiwa yang bersedih. Tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanjiku yang terluka. Kita mulai dari hal dasar dulu. Sebelum adanya Rewind Indonesia, kita cuma mengenal yang namanya YouTube Rewind. Tapi ternyata konsep dari YouTube Rewind ini bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang lebih, yaitu tren semua platform digabungin, gak cuma dari YouTube doang. Lalu muncullah pertanyaan, siapa yang mau ngerjain ini semua? Kelihatannya sebuah pekerjaan yang hampir mustahil bukan? Baik secara kreatif, teknis, dan juga konsistensi. Muncullah sebuah nama, yaitu Chandra Leo. Dan beliau ini bisa dibilang ditakdirkan untuk mengerjakan Rewind Indonesia selama 4 tahun ke belakang. Mengapa? Ada banyak alasan teman-teman. Namun yang perlu di-highlight di sini adalah dari segi seni yang digeluti, kita tahu bahwa beliau emang handalnya dalam sinematografi. Dari teknis dan jam terbang juga sudah terbukti. Lalu, apakah makna dari rangkaian Rewind Indonesia 4 tahun ke belakang? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus kembali ke 2020. Tahun di mana seluruh dunia, termasuk Indonesia, sedang kewalahan karena adanya pandemi COVID-19. Dan secara gak langsung menyebabkan penggunaan sosial media semakin membludak. Dan dengan semakin membludaknya penggunaan sosmed ini, maka semua mata dan telinga tidak bisa jauh dengan yang namanya tren media sosial. Tidak hanya di YouTube teman-teman, tetapi di semua platform sosial media. Nah, dengan adanya Rewind, maka tren-tren yang paling viral dan paling populer di tahun tersebut bisa digabungkan ke dalam sebuah video yang menimbulkan sebuah perasaan yang sangat campur aduk antara bangga, merinding, senang, sedih, dan juga puas. Dan semua perasaan tersebut digabungkan, terciptalah sebuah perasaan baru yang namanya adalah nostalgia. Namun nostalgia ini tidak hanya menggabungkan tren-tren di tahun tersebut, tetapi juga lagu-lagu serta kejadian yang digabungkan menjadi sebuah video rewind. Selain itu, semua cast atau konten kreator yang terlibat itu juga orang-orang yang sama yang sering berseliweran di timeline medsos kita. Jadi sangat tepat ketika mereka lah yang muncul untuk menceritakan ulang sebuah tahun dalam sebuah karya, yang membuat ketika video Rewind Indonesia diputar di setiap layar menimbulkan rasa kangen yang tak tertahankan terhadap memori-memori di tahun tersebut. Dan ternyata Rewind Indonesia ini bisa menjadi sesuatu bagi para konten kreator. Bahwa ternyata konten kreator itu bukan cuma cari uang atau ketenaran maupun engagement, melainkan mencari sesuatu di luar diri mereka sendiri. Mungkin mencari kenikmatan dalam membagikan konten, mungkin itu berkarya, mungkin itu mencari perjuangan konsistensi menuju suatu titik, memecahkan kebuntuan inspirasi di masyarakat, mungkin juga itu keasikan dalam mereview sesuatu, ataupun budaya ngobrol yang ada dari zaman nenek moyang kita. Karena itu semua teman-teman harus mereka kerjakan dengan tulus dan semangat. Mereka yang selalu menghibur dan menginspirasi kita. Kalau minjem kata-kata Aulion, semoga video Rewind itu bikin semangat teman-teman konten kreator buat bikin konten-konten yang seru, bermanfaat, dan menginspirasi satu sama lain. Tetapi, dibalik semua hingar-bingar Rewind Indonesia tersebut, kita tidak bisa menutup fakta bahwa ada faktor produksi yang luar biasa dalam mengeksekusi proyek gila dan masif ini. Yang tentunya pengemasan Rewind Indonesia tidak bisa lepas dari storytelling yang brilian. Dan Rewind Indonesia selalu menghadirkan cerita yang berbeda setiap tahunnya. Namun untuk membuat sebuah karya yang sedemikian masif, para tim produksi terutama inisiator dan sutradara membutuhkan niat, hati, pikiran, dan tenaga yang maksimal. Apalagi seorang Chandra Leo yang harus diapresiasi karena sudah menunjukkan konsistensi di level yang tertinggi. Bahkan bisa dibilang ia harus melampaui batasan-batasan wajar seorang manusia. Ketahuilah bahwa menyesuaikan jadwal sekian banyak kreator itu bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Juga apalagi memikirkan cara supaya konten kreator yang jadwalnya nggak pas itu masih bisa dimasukkan ke dalam karya tersebut. Kompleksitas ini lalu ditambah dengan banyaknya konsep serta tren yang harus dimasukkan ke dalam sebuah video rewind. Belum lagi menentukan konten kreator siapa cocok menampilkan tren yang mana. Itu semua teman-teman hanya bagian dari perencanaan, belum eksekusi syutingnya dan kendala yang terjadi di lapangan. Pasti jauh lebih kompleks dan sulit.
Terakhir, bagian editingnya juga harus dieksekusi dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Jadi nggak heran kalau segala tim dan kreator yang terlibat di dalamnya itu butuh waktu dan konsentrasi yang nggak sedikit untuk menggarap proyek ini. Intinya adalah sebuah karya yang brilian dengan menggabungkan sekian banyak konten kreator dengan konsep yang tidak kalah brilian dan manajemen jadwal yang tidak kalah ribetnya, tentu bukan hal yang mudah. Namun, semua hal ini worth it. Karena setiap tahunnya kita akan selalu mendapatkan retrospektif yang sangat epic, teman-teman. Retrospektif yang menunjukkan keberagaman dan kerandoman netizen Indonesia itu seperti apa. We are together, bila berdunia, we are together di Indonesia. Sejak pertama kali muncul, Rewind Indonesia selalu mengangkat tema Indonesia di dalamnya. Tentu saja, karena ini Rewind Indonesia. Prestasi bangsa, lagu-lagu Indonesia, warna dan ragam kebudayaan tidak luput dari ide dan pemaparan tim produksi Rewind. Karena itu pula yang harus kita kejar, teman-teman. Sebagai sebuah bangsa yang besar, sudah seharusnya prestasi kita mentereng dan orang-orang kita adalah orang-orang yang hebat di mana-mana. Prestasi-prestasi tersebut harusnya menjadi sebuah normal, sehingga pada akhirnya kita tidak perlu heran lagi ketika Indonesia atau orang Indonesia berprestasi di luar sana. Tunjukkanlah bahwa kita adalah bangsa yang besar itu. Namun tentunya konsekuensi dari sebuah bangsa yang besar adalah duka yang diterima juga sangat besar, teman-teman. Dalam setiap kesempatan, sejauh ini Rewind Indonesia tidak lupa untuk selalu memasukkan elemen duka ke dalam video tersebut. Baik itu COVID-19, tragedi Kanjuruhan, bahkan mengenang orang-orang yang sudah meninggal di tahun tersebut. Emosi kita dibuat naik turun hanya dalam waktu yang singkat. Dari pengen joget karena ngedengerin mashup musiknya yang catchy, sampai pengen nangis karena sinematografi dan cerita yang diangkat. Dan itulah kenapa Rewind Indonesia selalu menjadi daya tarik sendiri, karena naik turunnya emosi yang kita rasakan itu, teman-teman. Namun tetap saja, rangkaian kejadian buruk yang menimpa Indonesia setiap tahunnya itu tidak terelakkan. Itulah konsekuensi dari hidup di negara yang besar. Konsekuensi dari alur kehidupan umat manusia yang pasti akan berjumpa dengan masalah. Walaupun begitu, satu hal yang pasti, kita harus tetap hidup. Rakyat Indonesia harus tetap berjuang membuat hari esok yang lebih baik. Percaya bahwa harapan itu masih ada. Layaknya karya Rewind Indonesia. Awalnya nggak ada yang berani bermimpi buat karya semasif ini, karena kelihatannya aja sebuah beban yang sangat berat. Namun selama beberapa tahun terakhir, para konten kreator ini sudah banyak banget ngeluarin karya yang nggak cuma menghibur, tetapi juga menginspirasi di setiap platform yang ada. Mulai dari ngambilin sampah di sungai, memberikan bantuan beasiswa dan pendidikan, sampai memberikan kritik sosial dengan candaan di pinggir jurang. Sebelumnya karya-karya tersebut bahkan nggak ada orang yang kepikiran untuk ngebuat. Dan bertahun-tahun para konten kreator ini memastikan satu hal, setiap karya itu bermakna dan harapan Indonesia itu masih ada. Inilah yang dinamakan harapan, teman-teman. Bahwa di setiap Rewind Indonesia akan selalu menampilkan sebuah makna. Sebuah makna yang sangat penting. Karena hanya dengan harapanlah kita bisa memerangi segala hal yang buruk. Dan juga setiap video Rewind Indonesia itu banyak disinggung dan dijabarkan. Tetapi Indonesia lebih dari debat politik dan agama di kedai kopi sambil merokok dan angkat kaki. Juga lebih dari pertanyaan kapan nikah dan bubur diaduk atau tidak diaduk. Juga lebih dari komentar pinjam dulu 100 atau 300 sama kandang. Juga lebih dari drama selingkuh, investasi bodong, dan jokes bapak-bapak. Indonesia tuh kaya. Selain kaya akan alam dan budaya, kaya juga akan ragam manusia dan kerendemannya. Formula rahasia retrospektif tahun, tren media sosial, viralitas, dan karya akan selalu ada dan berkembang. Kita hanya harus menjalankannya. Dan mungkin di depan sana, karya Indonesia yang lebih baik itu akan muncul. Dan itu semua inherent worthy. Terima kasih sudah menonton.